Mendatangi dukun dan menanyakan perkara gaib dan mempercayai apa yang dikatakan dukun adalah dosa besar dalam Islam. Dosanya nggak main-main loh, bisa jatuh ke syirik dan bahkan murtad. Dan kita tahu dosa paling besar nomor 1 adalah syirik dan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Dan sayangnya, banyak orang Islam yang masih belum tahu perkara dosa besar mendatangi dukun, peramal, tukang tenung, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebaiknya nonton video ini sampai selesai biar kita tahu bahayanya pergi ke dukun dan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengancam orang-orang yang mendatangi dukun. Dukun yang dimaksud adalah tukang ramal yang mengklaim dirinya mampu mengetahui hal-hal gaib dan mengetahui perkara masa depan yang belum terjadi. Namun mendatangi dukun, tukang santet, tenung, dan guna-guna juga sangat dosa besar. Karena sudah pasti mendatangi dukun santet untuk menyantet orang lain dan membuat orang lain menjadi menderita. Bahkan dosanya lebih besar. Udah dosa besar karena syirik dan dosa menyakiti orang lain karena menyantet orang lain. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari." Orang yang sakit tidak boleh pergi ke dukun yang mengklaim dirinya mengetahui perkara-perkara gaib untuk mengetahui penyakitnya. Demikian pula tidak boleh mempercayai apa yang mereka katakan, sebab para tukang dukun ini berbicara tentang hal gaib dan menerka-nerka atau menantangkan jin untuk meminta bantuan kepadanya terhadap apa yang mereka inginkan. Mereka ini dihukumi sebagai kafir dan sesat ketika mereka mengklaim mengetahui perkara gaib. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW." Hadis riwayat Abu Daud. Padahal dukun dan jin tidak mengetahui sedikit pun perkara gaib dan perkara masa depan. Mereka itu cuma menerka-nerka dari berita langit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup rapat-rapat. Dan kalaupun misalnya terjadi seperti yang dikatakan oleh dukun, bukan berarti dukun itu mengetahui perkara gaib atau masa depan. Itu hanya kebetulan saja. Padahal jelas di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah." Jadi jelas tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para malaikat juga tidak mengetahui perkara gaib kalau bukan Allah yang memberitahukannya. Juga di dalam surah Al-Jin ayat 26 dan 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, yaitu malaikat, di muka dan di belakangnya." Nah, jadi sebagian hal-hal gaib yang diketahui oleh para Rasul itu juga atas izin Allah. Sedangkan para dukun sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Dan celakanya, kalau kita datang ke dukun dan percaya apa yang dia katakan, maka kita akan menjadi kafir dan musyrik. Jika mati dalam keadaan musyrik dan belum sempat bertobat, maka akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Karena dosa syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah, karena itu dosa yang sangat besar dan paling besar. Nauzubillah min zalik. Yuk kita menjaga iman kita dengan tidak mempercayai dukun, tukang ramal, dan sejenisnya. Bahaya banget dosanya, nggak main-main. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang Islam yang musyrik. Jangan lupa di-share video ini sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian nggak ketinggalan informasi penting ini, guys. Dan jangan lupa juga sukai Mozaik Karim lalu klik tombol ikuti, lalu klik sekali lagi tombol ikuti, lalu pilih lihat dahulu agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya setiap hari. Terima kasih.